Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rohmat Husaini selaku pengampu mata kuliah Manajemen Basis Data. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pemantauan Kualitas Udara. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang sebagai dasar pemahaman sebelum kita masuk ke bagian inti dari sistem. Kualitas udara sangat mempengaruhi kesehatan dan lingkungan. Peningkatan industri serta perubahan iklim membuat polusi udara semakin tinggi dan memicu masalah kesehatan. Berbagai dampak tersebut dapat diminimalisir dengan pemantauan kualitas udara yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Namun, pengelolaan data masih kurang optimal karena data sering tidak teratur, sulit diakses, dan tidak terpusat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem penyimpanan basis data yang dapat mengumpulkan informasi dan mempermudah proses pemantauan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Untuk tujuan dibuatnya database ini yaitu untuk menyimpan dan mengelola data kualitas udara secara terstruktur, mempermudah pemantauan kondisi udara secara real time, menjamin data tetap akurat dan konsisten, mendukung proses pelaporan dan pengambilan keputusan, serta memudahkan akses informasi untuk berbagai pihak. Berikutnya, saya akan membahas tentang Entity Relational Diagram yang telah saya buat. Dalam perancangan sistem basis data ini, terdapat 5 entitas yang saya gunakan. Yang pertama, ada entitas area, yang berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai lokasi pemasangan sensor yang di dalamnya terdapat atribut seperti nama area, jenis area, dan deskripsi area. Entitas ini lalu terhubung ke entitas sensor, berfungsi untuk menyimpan data perangkat sensor yang digunakan untuk melakukan pemantauan, yang di dalamnya terdapat atribut seperti ID sensor, ID area, jenis sensor, dan status sensor. Hasil pemantauan pada sensor akan tersimpan pada entitas pengukuran, yang di dalamnya terdapat atribut seperti nilai sensor, suhu, dan kelembapan. Hasil pengukuran ini kemudian akan dianalisis oleh petugas. Setelah melakukan pengamatan dan analisis, petugas akan membuat laporan yang berisi informasi mengenai kualitas udara serta tindakan yang harus dilakukan. Seluruh hasil analisis petugas akan disimpan ke dalam entitas laporan. Untuk relasi antar tabel sendiri, setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas unik dan sebagian tabel memiliki foreign key untuk menghubungkan antar tabel. Tabel area memiliki relasi dengan tabel sensor, di mana satu area dapat dipasangi oleh banyak sensor, namun satu sensor hanya dipasang di satu area saja. Oleh karena itu, hubungan area dengan sensor adalah one to many, di mana ID area sebagai primary key dan menjadi foreign key pada tabel sensor. Tabel sensor kemudian akan terhubung dengan tabel pengukuran, karena setiap sensor mampu menghasilkan banyak data pengukuran, sedangkan satu data pengukuran akan dihasilkan oleh satu alat sensor saja. Relasi ini juga one to many, dengan ID sensor pada sensor menjadi foreign key di tabel pengukuran. Pada relasi pengukuran dengan tabel laporan, relasinya bersifat one to one, artinya setiap hasil pengukuran hanya akan memiliki satu laporan, dan satu laporan hanya terkait dengan satu pengukuran. Dengan demikian, ID pengukuran digunakan sebagai foreign key dengan tabel laporan. Selain itu, tabel petugas tetap memiliki relasi one to many dengan tabel laporan. Seorang petugas dapat membuat banyak laporan, namun setiap laporan hanya dibuat oleh satu petugas saja. Relasi ini dihubungkan melalui ID petugas sebagai foreign key pada tabel laporan. Lanjut ke implementasi database. Untuk implementasi sendiri bisa kita lihat di bagian localhost MySQL. Kurang lebih seperti ini untuk implementasinya. Dan ini merupakan model tabel. Di setiap tabel saya isi 10 data yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk pada bagian potensi ancaman yang dapat terjadi pada sistem database ini. Pada bagian ini, saya membaginya menjadi 3 jenis ancaman. Yaitu yang pertama ada internal extend. Contohnya, human error dalam input, edit maupun delete data. Hal ini dapat mempengaruhi hasil analisis laporan dan pengambilan keputusan karena data tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Berikutnya ada penyalahgunaan hak akses oleh petugas tertentu. Jika hak akses tidak dikendalikan dengan baik,
Petugas yang memiliki wewenang yang lebih dapat menyalahgunakannya, seperti mengubah atau memanipulasi data tanpa izin. Berikutnya ada kelalaian dalam merawat perangkat seperti sensor, server, maupun sistem database itu sendiri, yang dapat menyebabkan kerusakan perangkat. Yang kedua ada external extend, seperti pertasan atau akses tidak sah ke dalam sebuah sistem. Pihak tak berwenang dapat masuk ke sistem dan mencuri, mengubah, ataupun menghapus data yang penting. Berikutnya serangan SQL injection. Penyerang memanipulasi query melalui input berbahaya untuk membaca atau mengubah data dalam database. Selain itu, perangkat bisa saja terinfeksi malware dan ransomware yang berbahaya yang dapat mencuri data dan mengunci data hingga tidak bisa diakses. Yang ketiga ada physical extents, seperti pencurian perangkat pengelola seperti sensor, server, ataupun komputer admin yang dapat dicuri sehingga mengganggu operasional dan menyebabkan hilangnya data. Berikutnya, kerusakan akibat bencana alam, seperti banjir, gempa, ataupun petir yang dapat merusak perangkat pemantauan maupun infrastruktur pendukung sistem. Berikutnya ada kerusakan akibat korsleting listrik. Gangguan listrik dapat menyebabkan perangkat mati mendadak, rusak fisik, maupun menyebabkan hilangnya data. Berikutnya ada penuaan perangkat. Perangkat yang sudah lama digunakan dapat menurun performanya menjadi tidak akurat ataupun mengalami kegagalan fungsi. Untuk mencegah berbagai ancaman tersebut, kita dapat memberikan proteksi yang tepat terhadap database agar sistem tetap aman dan stabil. Yang pertama ada hardware security protection. Contohnya, sistem pendingin untuk menjaga stabilitas suhu perangkat. Hal ini untuk mencegah server memiliki suhu panas yang berlebih yang dapat mengganggu kinerja server. Yang kedua ada penggunaan Uninterruptible Power Supply atau UPS. UPS ini memastikan perangkat sensor maupun server tetap menyala saat listrik padam. Yang ketiga ada pemasangan CCTV dan alarm keamanan. Digunakan untuk mencegah pencurian atau akses yang tidak sah terhadap perangkat sistem baik server maupun alat sensor. Kemudian ada pemantauan rutin kondisi hardware. Hal ini bertujuan untuk memastikan perangkat tetap berfungsi secara normal. Berikutnya ada software security protection. Contohnya seperti penggunaan firewall dan IDS atau IPS, di mana IDS sendiri berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, sedangkan IPS bertugas untuk memblokir serangan secara langsung. Berikutnya ada perlindungan perangkat, juga perlu dibarengan dengan melakukan instalasi dan pembaruan antivirus secara rutin agar sistem tetap aman dari malware. Selain itu, enkripsi data juga penting karena dapat mengamankan data dengan mengubahnya ke format yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki akses. Kemudian ada pemberian hak akses atau biasa disebut dengan role based access control, yaitu pengaturan hak akses bagi pengguna sistem yang diberi peran dan batasan sesuai dengan tugasnya. Pada database ini terdapat 3 role utama yang diberi akses, yaitu ada admin yang dapat mengakses seluruh database dan memberikan hak akses. Yang kedua ada petugas yang diberi wewenang untuk menambah, mengubah, serta menghapus data. Sementara untuk monitoring viewer hanya bisa melihat data saja. Next, ini adalah contoh penerapan pemberian hak akses pada MySQL. Di sini saya menggunakan query grant untuk memberikan akses terhadap ketiga role tersebut. Berikutnya ada bagian backup dan recovery. Backup dapat dilakukan dengan menyalin data secara otomatis melalui sistem terpusat maupun secara manual, tergantung kebutuhan operasional. Setiap salinan data kemudian disimpan pada beberapa media penyimpanan seperti server, hard drive, ataupun cold storage. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data tetap aman, terlindungi dari kerusakan, dan dapat dipulihkan dengan cepat apabila terjadi gangguan pada sistem utama. Dari seluruh penjelasan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa melalui database ini, alur pengelolaan data digambarkan dengan jelas dan saling terhubung. Selain itu, penerapan keamanan data seperti akses kontrol, perlindungan perangkat, serta prosedur backup dan recovery diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan integritas data. Rancangan basis data ini mendukung pemantauan kualitas udara secara efektif, efisien,
dan membantu pengambilan keputusan dalam menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.